Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praidana Rama Santosa. Saya berasal dari fase S1 dengan nomor salos 46. Saya hari ini memposisikan diri saya sebagai Bupati Bandung Barat. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2025 nanti, pastinya kita sudah didukung oleh berbagai teknologi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, dari penggunaan teknologi tersebut, ada juga penggunaan bahan bakar yang sangat banyak untuk menyongkok penggunaan teknologi. Dan pastinya kita akan mengalami krisis energi atau bahkan kita akan kehabisan energi pada suatu titik. Jadi, saya di sini muncul dengan sebuah ide, yaitu menggunakan energi terbarukan. Seperti contohnya biosolar. Biosolar adalah energi terbarukan yang terbuat dari minyak jelantah yang diolah kembali, lalu minyak ini pun dapat diubah menjadi bahan bakar kendaraan, mirip seperti BBM yang kita gunakan pada umumnya. Dan biosolar ini pun lebih ramah lingkungan dan mengeluarkan CO2 yang lebih sedikit dibandingkan BBM yang biasa kita gunakan. Lalu selain itu ada juga yang namanya bioetanol. Bioetanol ini mirip dengan biosolar, namun bioetanol ini bahan dasar pembuatannya berasal dari umbi-umbian seperti contohnya kentang, sagu, dan lain sebagainya. Dan biosolar ini pun lebih ramah lingkungan, pembuatannya cepat, dan selain itu menyesuaikan dengan daerah kita, yaitu daerah pertanian, yang dimana banyaknya sumber daya alam yang dapat digunakan untuk membuat biosolar tersebut, dan dapat diterapkan dalam berbagai kendaraan. Lalu selanjutnya adalah biogas untuk mengatasi krisis gas yang sekarang ada. Biogas ini bisa dibuat dari dua bahan. Yang pertama adalah kotoran sapi. Seperti yang kita ketahui, di daerah Bandung Barat ini banyaknya peternak sapi, dan kotoran sapinya itu dapat diolah menjadi biogas yang tentunya lebih murah, lebih sehat, dan dapat dialirkan ke rumah-rumah warga dengan lebih cepat juga, dan dapat memangkas harga penggunaan gas LPG biasa yang kisarannya bisa mencapai 8.000 ke atas, dapat dipangkas sekitar 80% yang menjadi 18.000 per bulannya. Selain dari penggunaan kotoran sapi untuk menjadi biogas, bisa juga dari sisa-sisa limbah sayuran diubah menjadi biogas. Sama seperti untuk pengolahan sapi. Jadi, gas metana yang terkurungnya akan diambil lalu diproses ulang kembali untuk menghilangkan bau busuknya, lalu akan langsung dialirkan ke rumah-rumah warga menggunakan pipa-pipa yang terhubung. Namun kendalanya di sini adalah pertama, dari untuk penggunaan energi terbarukan adalah kendaraannya. Apakah kendaraannya dapat menyesuaikan dengan bagaimana energi tersebut digunakan dalam kendaraan tersebut, dikarenakan tidak semua kendaraan dapat menggunakan bensin yang sama. Seperti yang kita ketahui, biosolar dapat digunakan dalam seperti kendaraan bermotor seperti Beat, namun harus tetap juga ditambahkan dengan BBM-nya lagi. Lalu untuk penggunaan biosolar juga sama seperti bioetanol. Lalu untuk bagian biogas akan ada terkendala di bagian pipanya. Jadi untuk menjalankan rencana penggunaan atau peralihan energi terbarukan ini tidak bisa dilaksanakan dengan sangat cepat, harus perlahan tapi pasti, dikarenakan banyaknya proses pengubahan yang harus dilakukan dari berbagai aspek di masyarakat, baik dari lingkungan maupun ekonominya, yang dimana pastinya akan ada tingkat perubahan ekonomi yang baik dari petani yang biasanya hanya akan menjual bagian sayurannya, akan diolah kembali menjadi seperti biogas ataupun bioetanol, dan juga sama seperti peternak sapi ataupun penjual makanan yang minyaknya biasanya hanya dibuang dan sekarang bisa digunakan kembali menjadi energi terbarukan yang dapat membantu kehidupan keseharian mereka. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.